Matawangi. Salam jumpa dengan saya, Melani. Melani akronim dari menajamkan iman lewat ajaran Yesus. Shalom Sobat Kristus yang terkasih, saya berharap Sobat selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35 mengenai kegenapan hukum Taurat Musa. Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah oleh Maria dan Yusuf. Sebuah renungan Lectio Divina yang saya beri judul Self-Giving atau pemberian diri. Ada sebuah ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan dan orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini bagi anak-anaknya. Saya teringat akan janji perkawinan yang saya dan suami saya saling ucapkan di hadapan altar Tuhan, imam, orang tua, keluarga, kerabat, serta seluruh undangan yang hadir saat itu. Dalam homilinya pun, Romo mengingatkan pesan ini, bahwa Santo Ignatius dari Antioquia dalam suratnya kepada Santo Polikarpus mengajarkan kesetiaan hidup antara suami dan istri. Suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Perkawinan sebagai sebuah lambang persatuan antara Kristus dan gereja ditekankan kembali oleh Santo Leo Agung. Teristimewa, ada satu pesan Romo yang begitu kuat dan selalu saya ingat, bahwa setelah rahmat hidup berkeluarga diberikan dalam wujud anak, maka disitulah peran orang tua harus mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka seturut ajaran Gereja Katolik, di mana dalam hidup berkeluarga kita dibawa untuk lebih memahami misteri kasih Tuhan dan mengambil bagian dari misteri itu. Di dalam hidup berkeluarga, kita belajar dari teladan Kristus dalam hal pemberian diri kepada gerejanya, yaitu dengan memberikan diri dan kasih kita setulusnya kepada pasangan hidup kita, juga kepada anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, kita pun dapat menemukan sebuah arti hidup baru yang tidak dapat dipungkiri. Itulah menjadi kebahagiaan baru. Di dalam kasih yang tulus dan total ini, masing-masing anggota keluarga menguduskan satu sama lain. Sebagaimana teladan hidup keluarga kudus dari Nazaret dalam perikop Injil Lukas ini, yang mengisahkan bagaimana Maria dan Yosef mempersiapkan dan mempersembahkan putranya seturut tata cara keagamaan. Setia dengan tata cara tradisi keagamaannya, mereka pun dalam kesederhananya rela memberikan persembahan yang terhadap mezbah Tuhan dengan berupa sepasang 2 ekor anak burung terukur atau 2 pasang merpati. Maria dan Yosef melihat makna yang indah dan mulia dalam hukum itu, sehingga memampukan mereka mempersembahkan anaknya ke dalam bait Allah agar dapat bertumbuh dalam kebaikan dan kebenaran Allah sendiri. Pesan Injil ini pun memanggil saya dan saudara untuk melakukan secara konkret teladan hidup keluarga kudus Nazaret ini di dalam hidup berkeluarga kita, terutama sebagai hidup beriman keluarga kepada Kristus. Bagi saya dan saudara, khususnya dalam hidup berkeluarga, kita hendaknya tidak hanya memperhatikan kehidupan finansial, intelektual, dan anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kita, namun akhirnya sehingga membuat kita mengabaikan pertumbuhan kembang iman anak kepada Tuhan, seperti mempersiapkan anak giat membaca dan merenungkan sabda Tuhan, membiasakan anak ikut perayaan Ekaristi, serta sejak dini mengikut sertakan anak-anak dalam sekolah bina iman anak atau sekolah minggu, sehingga akhirnya anak-anak tidak hanya sekedar mengetahui pemenuhan kebutuhan jasmania saja. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merefleksikan, sudahkah kita hidup seturut dengan teladan hidup keluarga kudus Nazaret seperti Maria dan Yosef, dan sebagaimana teladan pemberian diri Kristus kepada gerejanya. Mari
Mari kita bersama-sama terus-menerus meneladani hidup keluarga kudus Nazaret dan teladan pemberian diri kepada Allah seperti Kristus dengan melakukan apa yang benar seturut kehendak Tuhan, terutama dalam mengasihi, mengasah dan mengasuh anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Semoga iman, harap, dan kasih kita kepada Kristus senantiasa berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah lebat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.